Shalom Kak. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Kak Erna, Iya Kak Dorbasa. hari ini kita punya teman baru lagi Kak. Oh iya, hai, siapa namanya? Halo Kak, perkenalkan nama aku Immanuel Kak, biasa dipanggil Noel. Oh, temannya Amel ya? Bukan Kak, aku abangnya Amel Kak. Oh, abangnya Amel. Oke, selamat datang Noel. Selamat datang di kebaktian online hari ini. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, selamat hari Minggu Noel. Selamat hari Minggu juga Kak. Ayo Noel, Kak Erna, kita sambil menunggu adik-adik di rumah, kita bernyanyi dulu yuk. Ayo Kak. Ayo kita bernyanyi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Kita nyanyikan sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Sukacita, mari kita puji Dia. Nah, adik-adik, kakak ingatkan sebelum memulai ibadah kita, siapkan Alkitabnya, siapkan buku ND-nya, dan persembahannya. Nah, Noel, Iya Kak. Kak Dorbasa, Iya Kak. kita mau memasuki ibadah kita. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita. Sudah siapkan Noel? Sudah Kak. Ayo kita adik-adik yang di rumah juga, kita saat teduh. Amin. Noel, hari ini kakak sangat senang sekali. Wah, senang kenapa Kak? Karena hari ini kakak masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu. Noel senang nggak? Wah, pasti senang sekali dong Kak. Aku juga senang Kak Erna, Bang Noel. Seperti lagu yang dari buku ND nomor 565. Las rohaku lau memuji. Nah, bahasa Batak ya kak? Iya, Artinya apa ya kak? artinya kita memuji Tuhan harus dengan senang hati. Wah, kalau begitu Bang Noel, adik-adik di rumah saat memuji Tuhan harus senang. Nah, yuk kakak ajak semuanya bernyanyi dari buku ND nomor 565, Las rohaku lau memuji.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkatilah seluruh adik-adik kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Berikan mereka jaringan yang bagus dan berkati juga Tuhan adik-adik kami yang malas. Kiranya Tuhan beri kerajinan agar mereka mau mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Dan kami berdoa buat setiap perlengkapan yang kami gunakan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi pelayan minggu ini, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bang Noel, Iya Kak. pernah nggak nyontek di sekolah? Enggak Kak, tapi aku pernah melihat temanku nyontek Kak, dan pernah diajak nyontek, tapi aku nggak mau Kak. Wah, bagus Bang Noel. Berarti Bang Noel itu tidak mau dirayu atau digoda. Nah, jadi anak Tuhan itu harus berani tampil beda. Oke Bang Noel? Iya Kak. Nah, Bang Noel, Kak Herna, kita mau nyanyi berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Ya adik-adik, kita mau membaca epistel kita. Epistel kita hari ini ditulis di Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kita baca secara bergantian ya adik-adik. Kakak ulangi lagi, Matius 5 ayat 33 sampai ayat 37. Kita baca bergantian. Ayat 37 kita sama-sama. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Ayat 37 kita sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikian epistel kita hari ini, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik,
Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Sekali lagi ya adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dihafal ya adik-adik, kakak kasih waktu. Nah, sambil menunggu, mari kita menyaksikan video adik-adik yang sudah mengirimkan ayat hafalannya pada minggu lalu. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Matius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup dengan Yesus Kristus akan menderita aniaya. Nah, sudah hafal kan adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. Noel sudah hafal kan? Sudah dong Kak. Oke, kita sama-sama ya Noel. Iya Kak. Ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis pada Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dihafal ya adik-adik, ditunggu. Bang Noel. Iya Kak. Kak Dorbasa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya adik-adik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Salam kepada anak-anak kami sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita baca khotbah kita pada hari ini tertulis dalam Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agung mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang. Ia mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, supaya kita lebih mengerti tentang firman Tuhan ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Oleh sebab itu, adik-adik kami duduk manis ya, kita bersama-sama untuk mendengarkannya. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak mau cerita nih. Sebelum cerita, ayo duduk rapi dulu. Tangannya dilipat ya. Tidak boleh ngobrol nih kiri kanan. Ya, dengar kakak cerita dulu, oke? Mana sikap yang baik? Pintar. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang kebaikan yang dibalas dengan ketidakbenaran. Nah, ada seorang anak yang bernama Dodi. Dodi ini anaknya baik sekali. Dia sangat disayangi, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Dia sangat disayangi oleh guru dan teman-temannya. Nah, adik-adik, Dodi ini memiliki teman yang bernama Tony. Nah, ini dia Tony. Lalu dia punya teman juga adik-adik, namanya Lili. Tapi adik-adik, Lili ini hanya pura-pura baik kepada Dodi. Sebenarnya dia tidak menyukai
Dodi. Kenapa? Karena Lili sangat iri. Dodi sangat disayangi di sekolah oleh guru dan teman-teman yang lain. Suatu hari, Dodi dan teman-temannya hendak pergi ke sebuah toko buku. Nah, dia mau membeli buku nih, Dodi dan teman-temannya. Begitu sampai di toko buku, Lili langsung masuk, hendak membeli buku. Nah, saat Tony dan Dodi mau pergi masuk ke dalam toko buku, Dodi mendengar suara bayi menangis. Lalu Dodi pun mencari asal suara itu. Ternyata adik-adik, Dodi melihat seorang anak bayi kecil ditinggal mamanya di dalam mobil. Wah, Dodi langsung bergegas. Dia ambil batu dan bang! Kaca mobil pun pecah. Dodi langsung mengambil adik bayi, dia peluk, dia sayang sampai adik bayi itu tenang. Tetapi adik-adik, ada yang datang. Ternyata yang datang adalah ibu si bayi tadi. Hei, kamu ya sudah memecahkan kaca mobil saya, kamu tanggung jawab. Ibu tadi ternyata marah-marah adik-adik. Nah, ibu tadi melihat karena kaca mobilnya pecah, dia meminta Dodi untuk mengganti perbaikan kaca mobil. Wah, Dodi sudah ketakutan adik-adik. Lalu tidak sabar ini, ibu tadi memanggil kepala keamanan di sekitar sana. Pak, coba lihat ini. Ini anak nakal sekali, kaca mobil saya pecah dia buat. Datang nih bapaknya besar. Dodi pun merasa dia merasa dipersalahkan. Padahal Dodi niatnya baik adik-adik. Dia mau menolong adik bayi yang ada di mobil tadi. Bukan begitu, Pak. Aku tadi mau menolong anak bayi ini. Lalu datang lagi temannya. Coba lihat, Tony bantu aku, kata si Dodi. Aku tidak tahu, Pak, kata si Tony. Wah, padahal Tony tadi bersama dengan Dodi, tapi tidak berani untuk mengatakan kebenaran. Lalu datanglah si Lili, temannya tadi yang tidak menyukai Dodi. Benar Pak, benar. Dia mah kalau di sekolah nakalnya minta ampun. Tangkap aja Pak, tangkap, kata si Lili. Akhirnya Dodi pun, Dodi diamankan di sebuah kantor ya, kantor polisi. Dipanggil orang tuanya. Dodi hanya diam saja adik-adik. Nah adik-adik, cerita hari ini tentang apa tadi ya? Ya, kebaikan yang dibalas dengan ketidakbenaran. Bagaimana dengan sikap mereka? Bagaimana dengan Tony? Ya, dia tidak berani menyatakan kebenaran. Lalu bagaimana dengan Lili? Iya, dia bersaksi dusta, mengatakan yang tidak sebenarnya. Apa yang harus kita ambil dari cerita ini? Ya, adik-adik harus mau mengatakan kebenaran. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Lalu, kalau kita melihat kejadian yang tidak benar, kita harus juga mau membantu supaya kebenaran itu nyata adanya. Nah, sama seperti cerita firman Tuhan hari ini. Nanti ada loh Inang Bible Pro mau bercerita nih.
Iya, cerita tentang Yesus di Mahkamah Agung. Mari kita dengarkan. Nah, adik-adik kami, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Dari situ kita dapat mengajarkan kepada kita supaya adik-adik kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang jujur. Jangan berbohong. Harus berkata-kata benar. Karena waktu itu Tuhan Yesus dibawa ke Mahkamah Agung. Padahal Yesus tidak bersalah. Mereka menuduh Yesus melakukan kesalahan dengan mengangkat 2 orang menjadi saksi palsu, menuduh Yesus melakukan kesalahan. Tadi kita sudah mendengarkan kakak guru sekolah minggu kita tentang cerita Dodi, Tony, dan Lili. Ya, kita harus mampu berkata yang benar, membela yang benar. Jangan berbohong, anak-anak kami. Itu juga dapat dikatakan dalam Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Karena Yesus dituduh dengan 2 orang yang bersaksi palsu, sehingga Yesus diadili dan Yesus dihukum. Oleh karena ahli-ahli Taurat dan imam-imam sangat membenci Yesus. Padahal Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi orang-orang pada waktu itu. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menghidupkan orang mati. Yesus juga memberikan makan 5.000 orang. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, tapi dia harus dihukum mati. Tetapi Yesus tidak membalaskan segala perbuatan-perbuatan, tuduhan-tuduhan yang dituduh kepadanya. Oleh sebab itu anak-anak kami, marilah kita menjadi anak-anak sekolah minggu, ya. Jangan berbohong, jangan takut berkata yang benar. Jangan takut untuk menyaksikan kebenaran. Jangan berbohong, jangan berdusta. Katakan yang benar, supaya anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti cerita tadi kan, oleh karena kejahatan Tony dan Lili, sehingga Dodi harus masuk ke dalam tangan polisi. Padahal tadi Tony itu adalah orang yang menyatakan tidak benar. Dodi ingin menyelamatkan adik bayi tadi, tapi dia harus menghadapi semuanya. Karena apa? Karena kesalahan, kejahatan Lili dan Tony tidak mau berkata benar. Oleh sebab itu, anak-anak kami sekolah minggu kita diingatkan, mari kita untuk berkata jujur, mengatakan hal-hal yang benar, jangan berbohong, jangan mengucapkan saksi palsu. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami hidup dan berkata jujur. Oleh sebab itu, berikan kekuatan kepada anak-anak sekolah minggu untuk tidak berbohong, tetapi mereka mampu untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang seturut dengan firman-Mu, menjadi anak-anak yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ada aktivitasnya loh. Hari ini kita akan membuat melipat bentuk mulut. Nah, seperti contoh ini. Tapi ada spesialnya. Ketika mulut ini dibuka, ayo Bang dibuka. Ada tulisan tentang kebenaran, ya. Dari aktivitas ini kita belajar untuk menyatakan kebenaran. Nah, nanti Kakak ajari ya caranya. Oke, silakan disimak. Clap. Go. Hey. Clap. Go. Clap. Go. Hey. 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 Adik-adik di rumah, kita mau menutup ibadah kita hari ini. Kita mau bernyanyi
Dan kakak ingatkan jangan lupa sambil mengumpulkan persembahannya. Mari kita bernyanyi, hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga lalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Matamu, hati-hati gunakan matamu, cilukta. Hati-hati gunakan matamu, cilukta, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilukta. Sekarang mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Sekarang tubuhmu ya adik-adik, dari tangan sampai ke mulut. Hati-hati gunakan tubuhmu, amin. Hati-hati gunakan tubuhmu, cilukba, amin, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, cilukba, amin. Kita tutup ibadah kita pada kebaktian minggu ini. Marilah kita berdoa. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik kami. Selamat hari Minggu. Salam. Halo. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I was glad when they said unto me, let us go.